Halo Grafer, apa kabar kalian? Welcome back to my story. Teman-teman, akhir-akhir ini lagi banyak yang bikin Facebook Pro. Dan juga mereka tuh pada kayak berlomba-lomba untuk mengupload dalam satu hari bisa ngebom 3, 4, atau beberapa atau video-video pendek yang menurut mereka itu cepet banget ditonton orang. Betul, itu biasanya video kurang dari 3 detik atau 3 detik lah itu udah banyak banget penontonnya. Kenapa begitu? Karena singkat dilihat dan juga penontonnya juga banyak. Nah, di situ gue juga nggak tahu bagaimana cara Facebook mengiklankan atau menghitung jam tayang itu. Nah, yang gue maksud di sini adalah Facebook Pro sekarang udah bisa dimonetize atau diuangkan. Salah satu syaratnya adalah ketika kalian buka tampilan untuk Facebook Pro atau kalian mendaftar untuk Facebook Pro, syaratnya itu yang pertama adalah kalian berumur 18 tahun, yang kedua kalian mempunyai 500 pengikut, dan itu sudah dapat fitur bintang. Fitur bintang ini memungkinkan teman-teman mendapat saweran mirip kayak di TikTok. Jadi dapat tuh 0,01 dolar. Itu kira-kira sekitar 156 rupiah lah. Kemudian semakin banyak orang memberikan saweran, ya semakin banyak juga bisa diuangkan gitu. Kemudian dari fitur Reels yang kita upload. Nah, di Facebook ini dia hanya membatasin sampai 90 menit lagi, 1 menit 30 detik. Jadi teman-teman sudah bisa membuat video yang lumayan panjang atau bisa dipotong-potong kayak punya gue tuh. Jadi Facebook itu dia akan menghitung jumlah tayangan. Nah, kalau teman-teman ingin video reelsnya dimasukin iklan, Facebook di situ membuat semacam syarat untuk bisa memasukkan iklan. Untuk memasukkan iklan di video reels kita, yaitu kita harus mempunyai 5.000 pengikut. Kemudian untuk jam tayangnya adalah 60.000 menit. Jadi kalau kita bagi 60 menit itu sekitar 1.000 jam tayang. Lebih ringan ketimbang Facebook. Lebih ringan ketimbang YouTube. YouTube adalah 4.000 jam tayang. Kalau ini cuma 1.000 doang. Dan untuk video streaming yang lain itu lebih berat lagi. Pengikutnya harus 10.000. Kemudian itu adalah 600.000 menit untuk jam tayangnya, termasuk dengan siaran-siaran langsung. Itu tiba-tiba ada iklan aja ketika kalian melakukan siaran langsung. Dan inilah menjadi lahan basah bagi teman-teman konten creator di luar sana yang doyan banget bikin video. Ada yang bilang bahwa kalau kita bikin videonya 3 detik itu cepat banget ditonton. Betul, banyak cepat nonton, tapi untuk mencapai 60.000 menit di reels kita itu penghitungannya kayak lama gitu. Jadi kalau gua sendiri bikinnya jadi lebih panjang, jadi 1 menit 30 detik, jadi lebih panjang, jadi durasinya tuh ya udahlah biar bisa dihitung gitu loh. Jadi kita juga tiap kali 100 kali penayangan untuk video kita juga diberitahu sama Facebook. Untuk itu kita juga jadi semangat bikin itu, bukan karena masalah duit ya. Kalau teman-teman mikirnya masalah duit jadi puyeng ya. Gua tuh karena sambil selesai gua kerja kayak gini nih, gue ngupload atau gue bikin video sendiri yang gue seneng, gue bahas apa aja. Jadi gue nggak terbebani dengan itu. Tapi kalau teman-teman berpikir bahwa ini sebuah lahan basah, itu nanti mikirnya puyeng. Jadi lakukanlah apa yang lu suka dan upload lah. Bisa juga lu bikin dari foto reels itu. Tapi gini, ada beberapa panduan Facebook yang tidak memperbolehkan atau lu tetap harus mematuhi panduan-panduan komunitas agar suatu saat ketika jam tayang kalian itu sudah mencapai ya buat menghasilkan, itu kalian tidak terkena pelanggaran komunitas, mirip seperti peraturan dari YouTube. Kalau yang gue baca adalah kita tidak diperbolehkan mengupload semacam ya sara atau yang melanggar lah. Kalian bisa baca pedoman itu sendiri. Dan akhir-akhir ini kalau gue baca di forum-forum itu ya, banyak mereka juga yang ketika mereka sudah siap tiba-tiba tidak bisa dimonetize karena mereka melakukan pelanggaran. Nah, hal-hal seperti itulah yang wajib kalian patuhi. Dan gue juga nggak tahu nih, kalau misalnya kita ngupload sebuah kayak video cover atau apapun, itu apakah tetap diterima? Kalau di YouTube itu kan peraturannya ketat banget. Jadi ada hal yang bisa di strike sama dia. Jadi kayak kita kena pelanggaran komunitas. Nah, kalau di Facebook itu mungkin sedikit berbeda, sedikit lebih ringan. Tapi gini, saran gue adalah ketika teman-teman ingin mengupload sebuah video yang ada cover lagunya, mending cover lagunya tuh nggak usah deh. Jadi tanpa soundtrack, ataupun teman-teman bisa beli background lagu yang free. Jadi ketika nanti sudah siap dimonetize, lagu tersebut tidak bermasalah. Karena di tahun-tahun ini itu untuk masalah hak cipta lagu itu lagi sangat-sangat bermasalah teman-teman. Dan buat teman-teman yang lagi berjuang di Facebook Pro,
Semangat selalu dan selalu share ke teman-teman kalian gimana caranya untuk bikin Facebook Pro. Karena berbagi itu indah. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. See ya.